Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah atau sebagai utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah utus dengan tugasnya sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, dan juga sebagai munzir, pemberi peringatan. Bahkan semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu memiliki tugas sebagai orang yang memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan atau berfirman, wa ma nursilu al-mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan busra, bisyarah, kabar gembira, dan juga sebagai orang yang memberikan peringatan, yang memberikan inzar, yaitu memberikan peringatan. Termasuk juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, syahidan, sebagai saksi atau untuk menjadi saksi, wa mubasysyiran, dan sebagai orang yang memberikan kabar gembira atau pembawa kabar gembira, berita gembira, wa nadhiran, dan yang memberikan peringatan. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
perkara-perkara yang di dalamnya berisikan tentang peringatan kepada kita, dan juga sebagai atau berisikan di dalamnya sebagai berita gembira, kabar gembira. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh beberapa para sahabat. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis ini. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan juga. Kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abi Aufa, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in meriwayatkan hadis yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun. Fa amma thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Wa thalathun munjiyatun khasyatullahi fi sirri wal alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha." Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang dapat membinasakan diri seorang hamba. Artinya apabila 3 perkara ini ada pada diri seorang hamba, maka 3 perkara ini akan membinasakan hamba tersebut dan menjadikan hamba tersebut menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat kelak. Kemudian juga selain itu Nabi SAW pun mengabarkan tentang 3 perkara yang dapat menyelamatkan diri seorang hamba. Jadi satu sisi Nabi SAW memberitakan atau memberikan peringatan kepada kita tentang 3 perkara yang dapat membinasakan diri seorang hamba. Di satu sisi yang lain Rasulullah SAW memberikan berita gembira, kabar gembira tentang 3 perkara yang dapat menyelamatkan diri seorang hamba. Adapun 3 perkara yang dapat membinasakan diri seorang hamba. Yang pertama kata Nabi SAW adalah syuhun muta'un, yaitu sifat kikir, lagi tamak atau rakus, yang senantiasa selalu ditaati. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa dia selalu memperturuti atau dia selalu ikuti. Jadi hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga ada i'jabul mar'i binafsihi, yaitu seseorang yang dia berbangga diri atau ujub terhadap apa yang ada pada dirinya, yang dia miliki. Baik itu dia berbangga diri terhadap kemewahan dunia, kekayaan dunia yang dia punya, yang dia miliki, atau dia ujub berbangga diri terhadap ilmu, ibadah, amal saleh yang dia miliki. Nah, 3 perkara ini apabila ada pada diri seorang hamba, maka 3 perkara ini dapat membinasakan hamba tersebut dan menjadikan hamba tersebut menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Kemudian selain itu Nabi SAW memberikan kabar gembira, berita gembira. Ada 3 perkara yang itu dapat menyelamatkan hamba. Yang pertama adalah
khasyatullahi bisirri wal alaniyati. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan tidak terlihat atau tidak dilihat oleh orang lain, hanya dia dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyah, atau dia dalam keadaan ramai di tengah-tengah orang. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu sederhana di waktu kekurangan atau di waktu kecukupan. Kemudian yang ketiga adalah wal adlu, berkata atau berbuat adil, fil ghadabi, dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. Nah, ini agak sulit nih kalau dalam keadaan marah. Ini sulit untuk bersikap adil. Ya. Ini agak sulit. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sedikit tentang 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita pun akan membahas tentang 3 perkara yang dapat menyelamatkan diri seorang hamba dengan hadis yang sama. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan 3 perkara yang membinasakan seorang hamba, yaitu syuhun muta'un, yaitu kebakhilan atau ketamakan yang ditaati. Kalimat asyuhu di dalam Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Asr, surat Al-Hasr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga atau yang dijaga, dipelihara dirinya dari kekikiran, dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan para ulama banyak menjelaskan tentang apa definisi dari kata as-suhu itu. Salah satu di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, yaitu kitab Syarah Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan as-suhu adalah al-bukhlu bi ada'il huquqi wal hirsu ala ma laysa lahu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dikatakan asyuhu adalah yaitu al-bukhlu, yaitu kebakhilan, pelit, medit, kikir, untuk menunaikan hak-hak, dan disertai semangat untuk menguasai hal yang bukan miliknya. Antara asyuhu dengan al-bukhlu ini ada kemiripan dari sisi arti. Sedangkan al-bukhlu, para ulama mengartikan yaitu imsaku muqtaniyati amma la yahiqu habsuha anhu. Yang dikatakan al-bukhl atau al-bukhlu yaitu kebakhilan adalah, kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yaitu menahan harta kekayaan, menahan harta kekayaan yang dia miliki pada keadaan yang tidak layak untuk menahannya ketika itu. Ini bukhul atau pelit, medit.
Atau ada ulama yang mendefinisikan al-bukhlu adalah man'ul wajib, yaitu menahan harta pada hal yang wajib, seperti menahan hartanya untuk tidak menunaikan zakat, menahan hartanya untuk tidak menyantuni fakir dan miskin, anak-anak yatim. Sedangkan dia sudah memiliki kemampuan dengan harta yang dia miliki, sudah cukup syarat-syarat yang ada pada hartanya untuk mengeluarkan yang menjadikan kewajiban dia di dalam syariat, tetapi dia menahannya dikarenakan al-bukhl, kebakhilan, pelit. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencela sifat bukhul atau syuhu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala mencelanya. Di dalam surah Al-Lail ayat 8 sampai 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang bakhil, yang medit, yang pelit dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. Para ulama mengatakan al-husna ini ada sebagian tafsir atau mufassir menafsirkan adalah al-jannah, surga. Sebagaimana surat Yunus, walilladzina ahsanul husna, dan orang-orang berbuat baik, berbuat ihsan, dia akan memperoleh al-husna, yaitu surga, pahala yang terbaik. Para ulama atau sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan al-husna ada al-jannah, surga. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, jalan yang sukar, sulit, disebabkan karena kebakhilan dia, pelitnya dia itu. Dan bahkan kebakhilan ini atau asyuhu ini merupakan salah satu penyebab atau faktor pertama yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita itu Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan sebab asyuhu, pelit, medit, bakhil. Dan juga dari sifat bakhil itu akan muncul, akan lahir perbuatan-perbuatan yang Allah taala larang. Sehingga orang yang bakhil itu cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang agama larang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita waspada atau menjauhkan dari perbuatan asyuhu, yaitu perbuatan bakhil atau rakus atau tamak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wasyuhha." Hati-hatilah kalian terhadap sifat asyuh, yaitu tamak atau pelit atau bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat tersebut faktor yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian. Atau sifat syuh itu adalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian juga sifat asyuh ini akan memerintahkan pelakunya, pemiliknya
untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amarahum bil qati'ati faqata'u. Sifat bakhil ini atau pelit ini akan memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Faqata'u, lalu dia memutuskan hubungan kerabatnya itu, memutuskan tali persaudaraannya, disebabkan karena sifat kekikiran, bakhil dia. Kemudian kata Nabi SAW, wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Lalu sifat syuh itu memerintahkan orang-orang untuk berbuat bakhil, untuk pelit, untuk medit dan kikir. Lalu mereka pun melakukannya. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan sifat as-suhu ini juga memerintahkan mereka untuk berbuat fujur, berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu mereka pun melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa seburuk-buruknya sifat yang ada pada diri seseorang adalah syuhun hali'un wa jubnun khali'un, yaitu sifat yang pelit, sifat pelit yang sangat pelit, sifat pengecut yang sangat pengecut. Ini seburuk-buruknya sifat yang ada pada diri seseorang. Syahrun ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Seburuk-buruknya sifat yang ada pada diri seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Ini dua sifat ini yang Nabi SAW katakan seburuk-buruknya sifat. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian orang yang bakhil, orang yang pelit, dia menahan hartanya, tidak mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajiban dia, atau tidak menunaikan untuk perbuatan-perbuatan yang menjadikan kewajiban bagi dia. Para malaikat mendoakan kemusnahan harta yang dimilikinya. Jadi malaikat berdoa untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang selalu berimpak dengan hartanya. Dan malaikat yang lain berdoa untuk orang yang pelit agar harta benda kekayaan yang dia miliki musnah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malikan atau malakani illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan halafan atau khalafan wa ajil limumsiki talafan." Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba itu berada padanya illa malakani yanzilani, kecuali dua malaikat turun. Dua malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu itu berdoa, ya Allah, berikan bagi mereka, berikanlah ganti bagi orang-orang yang selalu berimpak. Jadi malaikat yang satu ini berdoa untuk orang-orang yang selalu berimpak dengan hartanya, supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan
harta yang sudah dia keluarkan untuk kebaikan, untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya lagi, malaikat yang satunya lagi itu berdoa, wa ajil limumsiki talafan. Yang satunya ya lagi berdoa, ya Allah, segerakanlah atau hancurkanlah harta orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit, yang kikir. Maka Nabi SAW, Pak, di dalam doanya beliau selalu berdoa kepada Allah untuk berlindung dari perbuatan atau dari sifat. Salah satunya adalah sifat al-bukhlu, sifat medit atau bakhil, pelit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW senantiasa selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, dari kesulitan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, dan berlindung juga dari sifat bakhil, sifat pelit, kemudian sifat pengecut, kemudian lilitan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ini doa yang senantiasa Nabi SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat membinasakan diri seorang hamba yang kedua adalah hawan muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Perkara yang kedua ini lebih berat lagi, Pak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya atau mengikuti hawa nafsunya, mereka adalah orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang paling sesat di dunia. Dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsunya, mempertuankan hawa nafsunya. Di dalam ayat surah Al-Qasas ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan nabinya yang mulia Daud alaihissalam agar Daud alaihissalam tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak memperturuti hawa nafsunya. Di dalam ayat surah Sad ayat 26 Allah Ta'ala mengatakan, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Kata Allah Ta'ala, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, sebagai penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia, yaitu hawa nafsu, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang yang telah tersesat
dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini cenderung melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Dan bahkan semua perbuatan maksiat itu muncul, itu lahir dikarenakan mengikuti hawa nafsunya, dikarenakan dia selalu mengedepankan hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau mengatakan jami'ul ma'asi innama tansha'u min taqdimi hawan nufusi ala mahabbatillahi wa rasulihi wa kadzalika bid'u innama tansha'u min taqdimil hawa ala syar'i wa lihadza yusamma ahluha ahlul hawa. Kata beliau, seluruh perbuatan maksiat itu muncul, itu lahir dikarenakan mengedepankan hawa nafsunya di atas kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu juga perbuatan bid'ah, perbuatan sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diperintahkan oleh beliau, itu juga muncul karena selalu memperturuti hawa nafsunya. Dia selalu mengedepankan hawa nafsunya di atas syariat Allah dan Rasulnya. Maka Pak, orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya di dalam beribadah, di dalam menjalankan agama, maka para ulama mengatakan atau memberi label kepada mereka dengan julukan ahlul hawa. Ahlul hawa. Orang-orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang yang selalu mempertuankan hawa nafsunya. Dia mengedepankan hawa nafsunya dan meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir Pak, yang ketiga perkara yang dapat membinasakan diri seorang hamba adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa bangga, merasa ujub dengan apa yang dia miliki. Baik dia ujub terhadap kemewahan, harta benda yang dia miliki, atau ujub terhadap ilmu yang dia sudah miliki. Ujub terhadap ibadah yang dia sudah kerjakan. Ujub terhadap amal soleh. Dan ujub ini dapat membatalkan, bahkan membatalkan atau menghilangkan amalan-amalan atau ibadah seorang hamba. Sebagaimana seorang penyair Pak berkata, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi bisailihil arimi. Kata seorang penyair, jauhilah perbuatan atau penyakit ujub. Ujub dikatakan oleh para ulama adalah penyakit hati. Karena memang dia itu bercokol di dalam hati. Maka salah satu penyakit hati adalah al-ujubu. Maka kata penyair ini, jauhilah penyakit ujub. Sesungguhnya penyakit ujub akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran deras arusnya. Maka ujub ini Pak, selain dapat membatalkan amalan ibadah seorang hamba, dan ujub ini juga
salah satu faktor yang menjadikan diri seorang hamba itu bersifat angkuh, sombong. Karena dia sudah merasa dirinya itu apa? Sudah dia miliki semuanya. Dia merasa berilmu. Dia merasa kaya. Dia merasa hebat. Dia merasa tangguh. Dia merasa berada di atas dari yang lainnya. Maka ujub ini dapat menyebabkan diri seorang hamba menjadi sombong. Sehingga apabila diri seorang hamba bercokol di dalam hatinya kesombongan, dia tidak lagi mau menerima kebenaran. Dia tidak lagi mau menerima nasihat, meskipun dia berada di atas kesalahan. Karena dia merasa dirinya itu di atas dari yang lainnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendefinisikan kata sombong itu adalah ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Inilah yang dikatakan sombong. Kemudian yang terakhir, orang yang ujub, dia akan lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa apa yang ada pada dirinya itu dari usahanya dia. Dari usaha dirinya dia sendiri. Sehingga dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala apa aja yang ada pada dirinya. Karena dengan keujuban dia, sehingga dia lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa itu semua, Pak. Maka ujub ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajmain, mereka sangat berhati-hati terhadap sifat ujub ini, Pak. Dikatakan oleh Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah taala, yaitu seorang tabi'in. Seorang tabi'in artinya orang-orang yang dia bertemu langsung dengan para sahabat. Orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail." Kata beliau, aku mendapati 30 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh dari mereka yakhafu ala nifaq, takut terhadap kemunafikan. Yakhafun nifaq, takut terhadap kemunafikan pada diri mereka. Dan tidak ada di antara mereka, atau tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa iman mereka seperti imannya Jibril dan Mikail. Artinya apa, Pak? Artinya iman mereka itu seperti Jibril itu stabil, tidak berkurang, terus stabil. Kan iman malaikat seperti itu kan? Berbeda dengan iman kita sebagai manusia. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Maka para sahabat, mereka takut terhadap ujub, terhadap dirinya. Dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengatakan bahwa imannya itu seperti imannya Jibril dan Mikail.
Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Karena mereka orang-orang yang telah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu tentang bahayanya ujub. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ujub ini, yaitu sifat berbangga diri. Kemudian sebelum kita akhiri, apa adzan dulu ya Pak? Ya, adzan dulu. Setelah adzan kita akan sedikit cara mengobati sifat ujub itu seperti apa. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin.